Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas tentang UTS kecerdasan buatan, di sini saya akan membaca kode etik akademik. Yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha saya sendiri. Yang kedua, saya tidak menyalin dari sumber manapun. Yang ketiga, saya bertanggung jawab menjaga atas jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain. Tertanda Ira Riana Sari Siregar dengan NIM 1809075014. Ya, baik, kita akan bahas soalnya. Yang pertama, sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu A. Bekal pengetahuan dan pengumpulan data atau database. B. Bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. C. Bekal pengetahuan dan software terbaru. D. Software terbaru dan kemampuan menalar. Nah, di sini jawaban saya adalah A. A yaitu bekal pengetahuan dan kemampuan database. Jadi, mengapa saya memilih A? Karena kan kecerdasan buatan, contohnya saja robot. Jika kita membuat robot, pasti kita memberi dia sebuah bekal pengetahuan dan data-data agar robot tersebut dapat berjalan sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Yang kedua, pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Nah, di sini perlu diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Di sini ada kata salah. Jadi fokus dengan kata salah, oke? Nah, di sini kecerdasan buatan, kecerdasan alami. Untuk A, bersifat permanen, sering mengalami perubahan. B, dapat didokumentasikan, kreatif dan inovatif. Pemikirannya dapat digunakan secara luas. Kemampuan berpikir terbatas. Kemampuan berpikir terbatas. Untuk D, pemikiran dapat digunakan secara luas. E, harus bekerja dengan input-input simbolik, menggunakan pengalaman secara luas. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, kecerdasan buatan itu dia tentu bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami pastinya akan mengalami perubahan. Yang A berarti betul, berarti jawabannya bukan A. Nah, yang B, dapat didokumentasikan, tentu. Nah, tadi di soal nomor 1 kan dia pengumpulan data, otomatis dia dapat mendokumentasikan dong. Nah, di sini kreatif dan inovatif untuk kecerdasan alami, betul. Jadi untuk A dan B ini salah. Lalu yang C, kita lihat. Pemikirannya dapat digunakan secara luas untuk kecerdasan buatan, terus untuk kecerdasan alami kemampuan berpikir terbatas. Nah, di sini salah karena kemampuan berpikir kecerdasan alami atau manusia itu tidak terbatas. Jadi jawaban yang benar adalah di sini yang kita pilih adalah yang C, yaitu kecerdasan buatan pemikirannya dapat digunakan secara luas dan kecerdasan alami kemampuan berpikirnya terbatas. Lanjut. Nah, soal nomor 3 nih. Nah, di sini terdapat 3 dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh diisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisinya. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BPS dan DVS. Nah, di sini ini startnya dan di sini goalsnya. Nah, di sini saya akan jelasin nih lewat gamenya langsung. Oke, di sini sudah ada gamenya, kanibal dan dokter. Kita masukin kanibal seberang, kanibal seberang, kanibal turun, dokter turun, kanibal naik,
Kanibal turun, dokternya masuk ke perahu. Oke, nah di sini kita sekarang cari algoritma BVS dan DVS-nya. Nah tadi kan kita sudah tahu nih cara permainan gamenya. Nah kita sekarang bikin tabel, di mana tabel itu sebagai solusinya untuk membuat pohon-pohon dan selanjutnya untuk membuat algoritma. Nah di sini A adalah si dokter, kita asumsikan sebagai dokter ya. Nah terus B kita asumsikan kanibal, C adalah kapal. Nah di sini mulainya atau startnya itu dia 331. Nah lalu sini kan sesuai langkah-langkah yang kita cari, lalu di sini 000, maka dia telah mencapai goals-nya. Nah di sini dari tabel di atas kita dapat membentuk pohonnya. Nah di sini ada 331, 230, 130 dan seterusnya. Nah di sini kita asumsikan lagi nih. 331 adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Nah, di sini untuk algoritmanya dia itu untuk BVS. Jadi caranya dari sini dia ke sini, lalu ke sini, ke C, ke D, ke E, ke F, ke G, ke H. Seperti itu seterusnya sampai dia ke goalsnya. Jadi dia menelusuri semua jalan, dia coba. Nah di sini contohnya ini open A tadi yang mulainya, terus close. Di sini evaluasi A open, di situ kan tadi ada B, C, D, E, F, maka dia A-nya tertutup karena dia tidak mungkin balik lagi. Nah seperti itu juga di sini evaluasi B open C, D, E, F dan close A, B. Lalu lanjut. Nah, di sini ditemukan nih solusinya, yaitu di evaluasi Y, di mana Y tadi ditemukan solusinya, yaitu di mana dia goalsnya adalah 000. Lanjut ke algoritma DVS. Nah, di sini bedanya dengan BVS yang tadi, di sini tidak ada jalan kan, karena tadi buntu. Nah, dia itu jalannya dia mencari jalan terpendeknya. Nah, di sini kita asumsikan sama seperti tadi, A, B, C, D, E, F gitu. Nah, lalu kita lanjut ke algoritmanya. Nah, di sini terpotong. Oke, di sini dia masih menggunakan algoritma yang tadi. Hanya saja di sini jadi dia akan menggunakan cara yang jalan yang terpendek, sehingga dia tetap sama solusinya di Y. Hanya saja untuk evaluasinya tidak begitu banyak seperti BVS. Nah, sekian untuk UTS kecerdasan buatan jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.